Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW di sini. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas diantaranya adalah konsep listrik statis yang memuat tentang muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, serta beda potensial dan energi listrik. Kemudian penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kelistrikan pada sel saraf, kemudian hewan-hewan penghasil listrik, dan penggunaan dalam teknologi penggunaan listrik statis dalam teknologi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama saja, yaitu tentang konsep listrik statis. Nah, namun sebelumnya silahkan terlebih dahulu tekan tombol subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman kalian agar semuanya dapat belajar. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang muatan listrik. Oke. Nah, suatu atom itu tersusun atas partikel subatom, ya seperti ini gambarnya. Terdiri atas proton, oke, yang berwarna hijau ini proton, itu bermuatan positif, kemudian ada neutron, ini tidak bermuatan yang berwarna merah, dan elektron yang bermuatan negatif berada di bagian kulit. Nah, neutron dan proton inilah yang membentuk inti atom. Oke, ini nukleus atau inti atom terdiri atas proton dan neutron, sedangkan elektron itu bergerak di sekitaran inti atom. Nah, elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Oke. Kemudian benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif. Jadi jika ada benda yang jumlah elektronnya lebih banyak, maka benda tersebut bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jadi apabila ada suatu benda memiliki jumlah elektron yang lebih kecil dibanding jumlah protonnya, maka benda tersebut bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik. Ya, sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau sebaliknya, akan terjadi tolak-menolak. Ya, misalnya negatif dengan negatif, positif dengan positif, itu berarti akan terjadi tolak-menolak. Nah, interaksi yang terjadi antara muatan-muatan tersebut, ya, itu disebut dengan fenomena listrik statis atau gejala listrik statis, ya. Oke. Nah, pada umumnya jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama. Jadi nilai atau jumlah elektron dan protonnya itu biasanya sama, sehingga atom-atom yang memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, maka atom tersebut tidak bermuatan atau netral. Namun, elektron dapat mengalami perpindahan dari satu benda ke benda yang lainnya. Oke, dengan cara apa? Salah satunya dengan cara digosok-gosok, ya, dengan cara menggosok suatu benda. Nah, misalnya sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron, ya, karena elektron yang dari rambut berpindah ke sisir atau ke penggaris plastik. Sementara itu, kaca yang digosok-gosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena kaca mengalami kekurangan elektron. Akibat dari apa? Elektron yang ada pada kaca berpindah ke rambut kering tadi. Nah, kita coba lihat animasi daripada perpindahan elektron yang terjadi antara sisir dengan rambut yang kering. Nah, kita lihat sisir itu tidak memiliki muatan atau netral karena jumlah proton dan elektronnya sama, begitu juga dengan rambut. Ya, ini kita ilustrasikan seperti ini. Nah, kemudian kita gosokkan coba sisir ini ke rambut. Oke. Nah, selanjutnya
setelah digosok-gosokkan, elektron yang ada di rambut tadi akan berpindah ke sisir, sehingga sisir sekarang bermuatan negatif karena kelebihan elektron, sedangkan rambut kering ini bermuatan positif karena kekurangan elektron. Oke. Nah, kemudian hukum Coulomb. Ya. Charles Augustin Coulomb, ya, yang hidup mulai tahun 1736 sampai 1806, itu menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya. Kemudian dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Coulomb, maka dia dapat menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan adalah sebagai berikut. Pertama, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Ya, jadi semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut atau sebaliknya. Oke, yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antar benda tersebut. Nah, itu kesimpulan daripada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Coulomb. Ya, dia menyimpulkan dua hal tersebut. Nah, maka secara matematis, rumusan gaya Coulomb itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. F sama dengan konstanta dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, di mana F itu adalah gaya Coulomb, ya, satuannya Newton, kemudian konstanta yang bernilai tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Kemudian Q1 adalah muatan pertama, Q2 muatan kedua, dan R adalah jarak antar muatan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan coba berikan satu contoh. Misalnya ada dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf, di mana masing-masing bernilai sebesar Q dan 2Q. Jadi ada dua muatan listrik ya, yang satu bernilai Q, yang satu bernilai 2Q. Terletak pada jarak 2 cm. Jadi terpisah jarak antara Q dengan 2Q tadi itu berjarak 2 cm. Nah, kita disuruh mencari berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut. Nah, jika nilai Q itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Oke. Nah, kita coba. Pertama kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu adalah Q1 bernilai 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Muatan kedua, Q2-nya adalah 2Q tadi ya, berarti 2 kali Q. Berarti 2 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb bernilai 3,2 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Kemudian jarak keduanya atau R-nya adalah 2 cm, kita ubah ke meter karena satuan daripada jaraknya itu adalah menggunakan meter, maka nilainya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, sedangkan yang ditanya adalah gaya Coulomb-nya. Oke, kita coba cari. Rumus yang digunakan tadi adalah FC itu maksudnya gaya Coulomb, adalah konstanta dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. Oke, Q tadi adalah bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan Q1 bernilai 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb dikali Q2 bernilai 3,2 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb per jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Nah, kemudian kita selesaikan satu persatu. Pertama kita kalikan antara Q1 dengan Q2, maka dapatlah nilainya 5,12 kali 10 pangkat minus 38 Coulomb pangkat 2 per, ini juga kita kuadratkan, kita selesaikan perpangkatannya, berarti 2 pangkat
2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 4, yaitu 10 pangkat minus 2 pangkat 2 adalah 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Kemudian, nah, kita bagi ya. Ini konstantanya masih tetap kita tuliskan. Ya, ini Bapak rinci supaya memudahkan kalian untuk memahaminya. Kemudian kita bagi 5,12 dibagi 4 itu bernilai 1,28 dikali 10 pangkat minus 38 kolom pangkat 2, yaitu hasil yang tadi ya, perkalian yang tadi. Nah, kemudian yang ini kita naikkan ke atas, 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2 kita naikkan ke atas, berarti menjadi perkalian. Maka dia dikali 10 pangkat 4 meter pangkat minus 2 ya, karena dari penyebut kita jadikan pembilang ya, maka yang positif berubah menjadi negatif dan negatif berubah menjadi positif. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Sudah terurai semuanya, sudah sangat gampang, tinggal kita mengalikannya saja. Maka 9 dikali 1,28 itu nilainya adalah 11,52 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 38 dikali 10 pangkat 4. Ini tinggal penambahan dan pengurangan pangkat saja. Berarti 9 dikurang minus 38 ditambah 4 berarti berjumlah minus 25 ya. Maka nilainya adalah 11, hasil daripada perkalian itu adalah 11,52 kali 10 pangkat minus 25 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat 2 per kolom pangkat 2 meter pangkat 2. Nah, ini tinggal kita hilangkan saja karena ini bisa dimatikan ya. C pangkat 2 kolom pangkat 2 per kolom pangkat 2 itu habis, meter pangkat 2 per meter pangkat 2 itu juga habis. Maka hasilnya tinggal 1,152 kali 10 pangkat minus 24 Newton. Nah, kenapa bisa seperti ini? Tadi di atas Pak minus 2 kok minus 25, ini kok minus 24 ya? Karena ini kita kurangi saja di sini 1. Maka komanya kita geser ke depan. Oke, komanya kita geser ke depan. Nah, jadi besar gaya kolom yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm itu adalah senilai 1,152 kali 10 pangkat minus 24 Newton. Oke anak-anak. Nah, berikutnya medan listrik ya. Medan listrik itu merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Jadi kalau arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, sedangkan arah gaya medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Coba kita lihat gambar. Tadi katanya kalau arahnya itu ke dalam, ya ke dalam, maka menunjukkan muatan negatif, arahnya ke dalam. Oke. Arahnya ke dalam ini muatannya negatif. Arahnya keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Nah, ini arahnya keluar ya, tanda panahnya kita lihat ke arah luar, kan dia menunjukkan muatan positif. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kalau keluar dari satu titik itu muatan positif, kalau masuk ke titik tersebut atau ke arah dalam dia bermuatan negatif. Nah, untuk mencari besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q dapat digunakan rumus seperti ini. E sama dengan konstanta dikali Q per R pangkat 2. E itu adalah medan listrik, ya kuat medan listrik. Kemudian K tadi adalah konstanta, nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Kemudian R adalah jarak antar muatan dan Q itu adalah besar muatan listrik. Oke, nah
kita beri satu contoh supaya memudahkan untuk memahaminya. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, maka berapakah besar muatan B? Oke. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah kuat medan listriknya bernilai 80 Newton per Coulomb, kemudian jarak kedua muatan adalah 3 cm atau setara dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Kemudian yang ditanya adalah besar muatan B. Oke, besar muatan B. Rumusnya adalah E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Maka kita masukkan nilainya. E tadi bernilai 80 Newton per Coulomb. Konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Nah, Q-nya tetap karena ini yang menjadi pertanyaan ya, QB-nya. Kemudian R-nya, R pangkat 2-nya adalah 3 kali 10 pangkat 2 meter kuadrat. Kemudian kita selesaikan dulu yang ini ya supaya memudahkan kita dalam penyelesaiannya. Nah, kita pangkatkan ya, 3 kali 3 pangkat 2 9, 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu 10 pangkat 4, kemudian meter pangkat 2. Nah, sekarang kita pindahkan Q-nya ke sisi kiri ya, sisi kiri sama dengan, karena itu yang menjadi pertanyaan, maka berubahlah bentuknya seperti ini. Q sama dengan 80 Newton per Coulomb dikali 9 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2 per 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Nah, setelah diselesaikan, maka hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb. Jadi, besar muatan B itu adalah senilai 8 kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb. Oke. Nah, kemudian beda potensial dan energi listrik. Perbedaan potensial atau sering disebut dengan beda potensial atau juga tegangan listrik itu merupakan perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik ya. Jadi jumlah elektron, perbedaan antara jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Oke. Nah, ini petir ya, animasi petir. Nah, petir terjadi akibat adanya gejala listrik itu yang dikemukakan oleh Benjamin Franklin. Nah, menurut Benjamin Franklin, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif, yaitu elektron, antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Nah, petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Nah, jadi petir itu bisa terjadi karena beda potensialnya besar antara misalnya satu awan ini dengan awan ini atau awan dengan bumi. Oke, perbedaan jumlah elektron tentunya ya sangat besar sehingga menimbulkan yang namanya loncatan muatan listrik. Jadi akibatnya akan terjadi loncatan muatan listrik ya. Nah, perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Itulah menurut dari Benjamin Franklin ya. Makanya petir itu hal yang sangat berbahaya. Oke. Besar beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan ya. Itu membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Nah, delta V sama dengan W per Q. Oke, delta V itu adalah beda potensial listrik dengan satuannya volt, W adalah energi listrik, satuannya joule, dan Q merupakan muatan listrik dengan satuan Coulomb. Oke,
Nah, untuk lebih memudahkan, kita coba gunakan rumus ini pada contoh soal berikut. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 Coulomb? Oke. Nah, berarti yang diketahui dari soal tersebut adalah W, yaitu energi listriknya berjumlah 60 Joule, kemudian muatan listriknya berjumlah 20 Coulomb. Nah, kita disuruh mencari beda potensial, ya, beda potensial yang terjadi. Nah, rumusnya adalah V sama dengan W per Q. Tinggal kita masukkan aja nilainya. W tadi nilainya 60 Joule per Q adalah 20 Coulomb. Nah, maka V sama dengan 60 dibagi 20 sama dengan 3 volt. Jadi Joule per Coulomb itu sama dengan volt. Ya, Joule per Coulomb sama dengan volt. Maka beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut bernilai 3 volt. Oke, mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa memahami. Nah, jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar di bawah. Nah, untuk lebih memahami materi yang barusan Bapak jelaskan, ada 3 soal yang akan Bapak berikan, soal latihan kepada kalian. Silahkan coba kalian kerjakan soal-soal tersebut. Oke? Nah, mungkin itu saja video kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada bagian kedua untuk membahas tentang listrik statis selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.